yang nantinya akan nge-heal secara global dan dia tidak perlu menyentuh atau mendekati si Chang'e-nya ini kalau misalkan emang Chang'e-nya di gold lane ya. Iya sih, tapi ya balik lagi butuh level 4 terlebih dahulu. Yes, itu dia untuk early mungkin ya PR-nya ya mungkin harus ada bantuan dari para roamer atau para mid-laner, tapi ya itu dia. Ini dia untuk match yang pertama. Kita akan langsung masuk ke Lane of Dawn. Kita akan langsung melihat apakah EVOS SG yang lebih unggul atau justru malah See You Soon. Ini bahaya nih. Ruby ternyata yang akan mengisi di bagian dari mid lane-nya. Dan kali ini ngelihat Boxy dengan satu talent tank yang menurut aku ledakannya ini akan sangat berpengaruh sekali. Jadi emang benar-benar kayak main apa ya? Kita ambil satu contoh deh. Arashi mungkin notice atau tidak ya, dimana salah satu tim yang ada di grup A, Malvinas Gaming, itu kerap kali bermain seperti ini juga. Jadi ada 3 frontliner yang benar-benar kuat banget, and then satu damage dealer high ground di belakang untuk nge-cover semuanya, dan satunya itu antara dia tuh yang bisa nge-flank atau yang benar-benar di tengah untuk memporak-parandakan dan ngebantu nge-follow up 3 frontlinernya ini. Jadi ini kayak strategi yang bisa fleksibel ya, bisa main front to back, bisa war besar-besaran gitu, karena ada frontannya bagus dan ada mage yang bisa damage area dari belakang, dan juga kalaupun perlu mereka bisa nge-flank dan ngebuyarin formasi dari tim musuh gitu. Benar. Iya, tapi yang tadi gue pikirin tuh itu sih, kenapa ya? Karena kalau gue emang tadi mikirnya tuh dua high ground defender untuk magic damage-nya, tapi gue nggak tahu ya. Gue kalau ngelihat Chang'e, entah kenapa ya Be ya, karena Chang'e kan dia semburannya kan, si Meteor Shower kan semburannya kuat. Bukan, maksud gua bisa dihalangin sama frontliner musuh. Jadi nggak bisa kayak ngeculik untuk posisi yang... Oh, ada caranya. Apa gimana? Kayak misalkan mungkin kamu berpikir kalau Radiant Armor itu akan menjadi salah satu item ya, kan? Plus sama musuh-musuh yang mungkin badannya lebih tanky, yang bakal ngenebein. Itu kalau nggak salah aku pernah ngeliat kayak beberapa pemain Chang'e juga bahkan mendapatkan solusinya, yaitu adalah dengan mengamankan Enchanted Talisman terlebih dahulu, and then dia nggak langsung Ice Queen One, dia langsung ke Genius One. Iya. And then baru dia bikin penetration dengan Divine Glaive gitu. Jadi kayak mereka udah punya 2 item itu udah bener-bener gila banget Chang'e-nya dan bisa nembusin. Oh, bisa nembusin si Ready Number. Iya, kalau lawannya modelan kayak Yuzong ya lumayan lama sih emang. Oke, kalau begitu. Mari kita lihat langsung saja di sini. Tampaknya dipaksakan ya dari Pakitonya untuk menggunakan satu Retribution, dan bahkan kita lihat satu orang Scarlet Boxy yang harus langsung flick ke arah belakang, dan bahkan Potato yang berani banget dia mau nyolong ke arah Rokursa, dan First Blood justru didapatkan tapi langsung di trade begitu saja di arah mid lane. Oke, 1 untuk 1, tapi kali ini ada fun fact yang menarik ya dari Snack Video, di mana 6 kali di pick di M3, win rate Ruby masih 100%. Apakah ini akan meneruskan untuk pick yang ke-7 nanti atau akan menjadi 90% koma sekian? Kalau misalkan kalah ya. Iya, benar. Makanya. Tapi untuk sekarang ya dari Felixnya sendiri juga sebagai XP laner masih mengadu aja dengan gear. Jadi untuk sekarang kayaknya nggak bakal ada terlalu fight yang begitu besar di bagian XP lane, masih farming dengan bebasnya. Sedemikian rupa untuk mendapatkan level 4, dan Ember juga hadir untuk mengisi di bagian gold lane. Sementara ini bakal jadi kebalik ya. Ada Mir yang harusnya nge-press di bagian gold lane, apalagi ada JPL juga sebagai roamernya Matilda yang dia lebih agresif. Ini mereka malah ditekan dengan kehadiran dari Rune yang bahkan sekarang udah melakukan rotasi ke bagian mid lane. Yes, benar banget. Tapi kita di sini sudah menuju ke arah bawah karena turtle-nya dalam 3 detik lagi akan muncul. Tapi lihat di sana langsung dimakan Death. Welcome to your death. Dan bakal langsung diamankan bisa saja Karinanya menuju ke arah tengah, dan bahkan Boxy-nya masih bisa cabut ke arah belakang. Belum level 4, belum ada Malvenda, dan bahkan dilepaskan virusnya untuk turtle yang pertama. Oh my god, Potato ternyata itu udah bener-bener terlalu jauh sih dari posisi amannya, karena balik lagi dia nggak punya dash sama sekali, dia cuma looseness yang mana benar-benar cuma ngebantu sedikit aja dari movement speed. Dan untuk sekarang JPL juga nggak boleh bisa asal-asalan lagi nih kali ini Arashi. Iya, nanti itu kayak bagus banget ya dari Felix. Dia bisa prediksi gerakan dari Potato dan bisa pakai Daytona's Welcome untuk menangkap Potato, dan kalau di stun dan di follow up dari 3 orang kayaknya emang terlalu banyak damage. Dan ngeliat dari itemnya di menit kedua, menit dan 40 detik ini sekarang kita lihat sebenarnya masih oke-oke aja, masih imbang ya kurang lebih. Masih belum ada item-item yang cukup mahal untuk kali ini. Yes, tapi dari oke, kita lihat. Dan ini juga bahkan dari Rune-nya dia mau bikin ke arah sayap lagi ke Feather dulu gak sih? Iya, Exotic Veil item pertama, unik banget. Tapi kali ini langsung ada Versus ke belakang, dan bahkan turtle-nya diamankan karena Hove-nya udah level 5, dan out of nowhere mana Potato? Gak ada yang melihatnya, mencuri satu orange buff dari Hove. Yes, dan bahkan tadi benar-benar untung saja masih ada Black Shoes, walaupun ya harus merelakan turtle-nya. See you soon. Yang bahkan tadi gue sempat berpikir kayak
jawaban pertanyaan dari gua ke Arashi ngomongin soal Siusun, dan bahkan ini benar-benar terjadi untuk early-nya. Arashi melihat Siusun bagus banget, rapih banget. Yep, dan karena mereka ada pakai jungle juga ya. Jadi sekarang Potato di Karina secara nggak langsung tuh ke counter gitu, karena emang Assassin tuh kalau lawan fighter tuh agak berat ya. Jadi di early game ini Siusun tuh punya banyak banget kontrol, punya banyak pressure gitu. Dan kita harus lihat dia bisa pakai pressure ini buat dapatkan objektif di early game atau enggak. Oke, tinggal menunggu untuk tim fight besar sebenarnya, karena di sini juga di area tengah cukup berani. JPL dengan menggunakan Circling Eagle nih ya, walaupun tidak ada follow up sebenarnya, hanya menyapa saja, tidak dicek di area rumputnya, tapi ini menjadi informasi pastinya untuk Brodinya yang langsung mundur ke arah turret belakang. Ya mungkin akan bertemu di sana JPL, hati-hati. Walaupun masih ada flicker, masih ada Guiding Wind yang belum digunakan, ditarik itu saja dengan menggunakan satu Eye of Offended. JPL masih satu menahan flickernya dan tidak mau langsung cabut, dan bahkan hanya memancing saja di arah top lane. Sedangkan kita lihat juga ini dari kedua tim masih sama-sama disiplin, gak mau tim fight yang terlalu babar gak tuh? Barbar. Alas ya. Ini kalau ngomongin soal barbar ya, lihat bagaimana rotasi yang dilakukan sama EVOS SG benar-benar kekat banget dari bagian gold play-nya. Boxy juga sendirian kali ini, masih ada flick out. Apakah bakal nyampe Darton apa memory? Enggak, kayaknya bakal langsung ada Meteor Shower. Ingat, udah ada Genius One dari Rune, jadi harus lebih berhati-hati. Jangan sampai terbakar perlahan-lahan dari DPS yang emang dimiliki oleh Chang'e ini. Yes, oke, 8 detik lagi menuju turtle. Yang kedua sudah mulai diawasi juga oleh Gear, dan ini harusnya menjadi turtle yang bisa diwaspadai oleh Yuzongnya. Sudah mau menuju ke level ke-8, dan bahkan kita lihat juga dari pergerakan rotasi anak-anak EVOS SG agak sedikit berbeda. Mereka justru ke arah top lane yang mengincar ke arah Rune. Circling Eagle ditabrak begitu saja dan balik lagi. Ini dia belum yang dibutuhkan oleh seorang Rune, hanya mengulur waktu dan yang create space pastinya, karena Siusun fokus ke arah turtle-nya. Gratis dapetin turtle tapi harus kehilangan satu turret di arah top lane. Arashi, apakah ini rugi untuk anak-anak Siusun? Wah, kayaknya ini sih lebih agak rugi ya, karena mereka tuh balik lagi ada kontrol di early game, mereka punya komposisi yang lebih agresif, tapi sekarang EVOS masih bisa dapatkan trade yang seperti KB bilang, bisa dibilang agak worth it loh, atau bahkan bisa bikin lebih untung buat EVOS SG. Jadi sekarang itu emang yang kurang bagus menurut gue. Yes, tapi kita lihat di sana masih ada perang yang belum saja dihentikan dari JPL. Masih santuy aja ditahan, flicker baru dikeluarkan, dan bahkan kita lihat di maju lagi diajak perang, dan bahkan kita stun langsung ada dengan problem. Dan bahkan kita lihat dari Felix yang mau makan, nggak bisa, diajar kembali, dan bahkan dari Brody dapetin 1 poin kill tambah 2 orang dari Siusun hanya dalam 1 kali team fight. Wow. Ini dia Black Dragon Form yang emang punya sisi power yang luar biasa banget, dan bahkan ketika dia landing ada Dragon Tail, ada Furious Dive, dan bahkan Soul Grip yang bisa memporak-porandakan juga formasi dari Siusun. Mereka nggak bisa dempet-dempetan, mereka nggak bisa asal-asalan dalam melakukan formasi. Karena apa? Karena satu kali aja mereka salah formasi, ini eksekutornya banyak banget. Ada Adamir, ada Potato, Sayla juga akan membuat teritorial medan team fight dari Siusun tidak bisa bergerak dengan bebasnya. Walaupun Boxy punya pasif dari dashnya, ini nggak bakal bisa menyelamatkan semudah itu. Apalagi lihat slow effectnya kalau udah punya Ice Queen One. Ini Casper ya kalau kata Pak Pulung ya, hantu-hantu Lilia akan menjadi hantu yang tidak ramah nantinya. Benar. Padahal namanya Gloom bukan Casper. Emang mirip Casper ya? Ya emang Pak Pulung aja itu imajinasinya. Ya Allah, capek. Aduh, Om Pulung. Oke, kalau begitu kita back to the game. Bertukar lane tampaknya dari Brodinya. Boxy bersama JPL hanya memberikan stiker-stiker mereka saja. Nge-spam untuk beberapa skill, dan bahkan dari Felix yang masih belum stacknya penuh, masih mencoba untuk mengincar ke arah tengah. Cukup berani nih kayaknya dari Siusun, mau fokus ke arah tengah dan mungkin mengawasi untuk turtle-nya objektif. Tapi kita lihat JPL lagi-lagi terkena satu buah I'm Offended, masih bisa untuk Guiding Wind, dan bahkan dari flickernya sudah tidak on cooldown. Dan lagi-lagi EVOS SG selalu mendapatkan turret dikala anak-anak Siusun fokus ke arah turtle, diam-diam mengamankan turretnya. Dan bahkan lagi-lagi perang sudah dilakukan. Potato di arah depan masih belum terkena satu tarikan maut, dan ini dia JPL nggak berhasil. Masih bisa untuk cabut ke arah belakang.
ternyata dengan menggunakan flicker dan bahkan menggunakan satu guiding wind dia. Oh Gear langsung dibuka begitu saja, diajak perang tapi tidak terbakar dan masih bisa cabut lagi karena belakang masih belum ada satu orang yang tumbang dan bahkan turtle-nya juga masih belum ada yang menyentuh. Iya, ini dia tim fight tarik ulur yang manis banget dari kedua belah tim, tapi ternyata tidak ada hasil sama sekali. Si Yusun juga benar-benar diporak-porandain, dia terlalu takut ketika udah ada Black Dragon Form. Dan Felix ke-trigger juga dengan Deton's Welcome, namun untuk kali ini turtle akan diamankan oleh teman-teman dari si Yusun. Langsung dapetin cara Gear, Furious Death-nya apakah dapetin satu? Enggak, ternyata terbakar begitu saja, namun tidak ada korban jiwa. Untuk sekarang Hope-nya juga bakal dipaksa untuk mundur. Potato, dia bakal coba untuk ke arah samping. Circling Eagle mengincar ke arah Felix, tapi dia sendiri dari JPL. Masih punya guiding wind dan bahkan hanya poking damage saja. Tidak ada yang tumbang sama sekali, tidak ada korban jiwa kali ini. Yes, berkali-kali team fight dilakukan dan hanya tarik ulur saja yang terjadi, belum adanya satu orang pun yang tumbang. Dan bahkan ini dari kedua tim benar-benar rapih banget untuk team fight-nya. Dan kalau gua ngelihat Kara Matildanya ngeselin banget, nggak mati-mati dengan menggunakan guiding wind saja. Tapi ini deh, untuk itemnya silakan Arasi. Ya, Rune sekarang udah ada Genius One seperti KB bilang tadi. Emang ini solusi yang bagus banget buat antisipasi Radiant Armor dari tim EVOS Singapura. Dan ada Glowing One juga karena dia juga tahu salah satu isu yang harus diurus itu tuh Matilda dan Yutsong yang bakal nge-dive ke belakang. Jadi dengan Glowing One tersebut bisa melakukan damage yang lebih tinggi. Dan pasti Ember udah mengambil Oracle sendiri buat bisa self healnya lebih tinggi. Tapi di sisi EVOS Singapura mereka emang lebih unggul ya dari segi item damage. Iya, dan bahkan belum ada Radiant Armor juga jadi di sini. Gear-nya lebih ke arah seorang Hope dan bahkan dikeluarkan begitu saja. Langsung ada si Eagle juga di follow up, tamprak begitu saja dan lihat dari seorang Yusongnya dapat 1 point kill dan di arah belakang dari Adamirnya mencoba untuk mendapatkan stack tapi hanya 2 stack saja. Tonopon Memory tidak berhasil mendapatkan 1 point kill dan bahkan Boxinya juga masih hidup, masih bisa survive. Ada Meteor Shower dan belum bisa membakar satu orang pun dari anak FSG. JPL selalu berani untuk masuk ke arah pertahanan Yusun dan masih selalu survive dengan menggunakan Matildanya. Gila, zoning yang dilakukan JPL dan bahkan mungkin satu guided wing lagi. Ingat, dia punya favor dan untuk menit 10 otomatis sudah nyala karena tidak ada life drain. Jadi healnya benar-benar akan maksimal sekali dan absurd damage-nya tidak akan membakar dia ketika rune-nya sudah punya satu glowing one. Ini dia kiting yang cukup mahal dari JPL walaupun harus mengorbankan satu flicker. Baris oke. Karena apa? Karena dia menggunakan pull yourself together dari talent supportnya. Gila sih ini. Jam pasir. Bener, ini cuma modal JPL. Gila loh, dari tadi tim fightnya rusuh banget. Absorb damage-nya, kemudian guiding wind-nya yang bikin bisa manggil teman-teman yang lihat tuh. Ini untuk tim fight ya, Yuzong buka walaupun Felix ya tadi udah makan Deton's Welcome karena potatonya. Tapi lagi dari JP tuh. Dia pede banget, Arasi tuh masuk ke dalam turret. Ya di sini Rune tuh nyampe juga telat ya. Jadi sekarang dia pakai Meteor Shower, mereka tinggal gerak aja gitu, hindarin aja gitu. Jadi mungkin kalau si Yusun pengen cari fight yang lebih bagus, mereka harus cari kesempatan di mana Meteor Shower ini bisa maksimal loh. Nah, dari tadi tuh kita lihat fight-fightnya tuh pasti Rune datangnya terlambat atau enggak ke pick off duluan. Jadi kita harus lihat sih apa adaptasi yang bisa dilakukan oleh si Yusun sekarang. Dan ini yang harus diperhatikan adalah ada Mirnya karena dia udah jadi Blade of Despair. Jadi akan ada tambahan damage physical yang cukup tinggi. Dan apakah Hope udah cukup yakin atau kuat bahkan walaupun beda 2 level ya. Dari tadi Hope ini yang selalu ketangkep loh. Dan dia harus berhati-hati karena siapapun yang bakal ditabrak sama EVOS SG bisa banget untuk di instant kill. Apalagi di posisi kayak sekarang. Udah memasuki menit yang ke-11 dan bahkan Lordnya udah mulai diinisiasi perlahan-lahan. Yes, tapi sayangnya dari Boxy Vendetta agak sedikit miss. Circling Eagle dari JPL langsung mendapatkan satu orang Boxy-nya. Tapi kita di sini JPL-nya langsung di form juga sama Gear. Lagi-lagi Yuzongnya Potato di paling depan dan bahkan mencoba untuk nge-stun dari Felix Flicker. Tapi sayangnya langsung di follow up dan masih bisa di heal blue. Felix masih bisa hidup dan bahkan what the heck, apa yang dilakukan oleh seorang Hope? Dia sendirian di arah depan dan bahkan Boxy tidak menarik siapapun. Halo, gagal untuk team fight dan tidak berhasil untuk mendapatkan satu orang dari ada EVOS SG. Dan tidak ada trade kill sama sekali kali ini. 4 melawan 5 bakal jadi keuntungan untuk EVOS SG. Mereka akan langsung go to the Lord. Felix bakal coba di slow. Lihat Angry Gloom-nya. Ember pun terbakar di depan sana. Di poking damage aja perlahan-lahan. Dia tidak bisa bergerak dengan bebas. Circling Eagle coming up. Felix bakal ditabrak begitu saja dan bakal JPL-nya langsung mengeluarkan flicker untuk kiting agar semuanya bakal fokus ke arah bagian kanan. Langsung ada Garidung juga mencoba untuk menghindar. Kali ini Meteor Shower coba untuk ditahan, tapi masih mampu untuk seorang JPL bertahan dan bahkan tidak ada yang tumbang dari EVOS SG. Wow, ini
Benar-benar lagi-lagi ya. Semakin tinggi kelas turnamennya ya semakin ngeselin juga ya. Kayak susah banget loh untuk membunuh satu orang tuh susah banget. Dan ini sudah muncul lagi itemnya dan bahkan gak ada Radiant Armor ya kayaknya. Aku lihat baru ada tuh. Baru ada. Ada. Sekarang Potato dan juga JPL ada Radiant Armor, jadi mereka lebih tebal. Dan yang seperti Konat bilang nih, JPL ini masalah besar banget buat masalah Siusun. Dia maju terus kayak nggak takut mati gitu ya. Dan tadi pun dia pas maju pas tim lagi ngambil Lord, dia bisa maju melawan 4 orang sendiri. Dan iya dia pakai flicker, tapi sebagai imbalan timnya bisa ngambil Lord dengan gratis. Yes, itu dia trade dan bahkan kita lihat lagi-lagi JPL baru diomongin dan langsung saja di shutdown. Tidak dibolehkan oleh anak-anak Siusun untuk melakukan kerusuhan dan bahkan sayangnya tadi untuk di arah tengahnya masih belum dapetin satu inhibitor turret dari anak-anak EVOS SG. Bahkan juga kita lihat dari Lordnya langsung cepat banget bersih karena kita tahu dari Chang'e-nya sebagai high ground defender dan langsung berikan damage yang cukup besar Profesor KB di sana. Bahkan kayaknya hampir clear ya 3 lane yang berbeda kali ini dan tidak ada inhibitor turret yang hancur dikarenakan tadi JPL entah ya aku bilangnya terlalu cepat atau enggak, tapi kayaknya dia mau guided wing. Cuma kan ada Boxy kan, ada Downroll Wolf King semuanya dan bahkan langsung di follow up dengan cepat juga, tidak ada flicker juga karena darahnya juga sempat ngurang gak sih? Iya. Dia half gak sih, half HP? Enggak half SP banget sih, tapi kayak ketika ditabrak dia kayak langsung instant kill, apalagi di keadaan Hove-nya kan di bagian high ground defender juga. Dia punya lebih tepatnya lebih punya sisi power dengan menggunakan Osprey. Makanya untuk sekarang ada Amir juga harus lebih berhati-hati. Lihat kali ini langsung ada Meteor Shower. JPL cukup tinggi di sana dan bahkan lihat bagaimana Potato menahan semuanya dengan Radiant Armor. Boxy bakal tumbang sekarang. Ada Amir tapi tidak hilang karena dia masih punya flick out. 4 melawan 5 kali ini EVOS SG bakal dipaksa untuk mundur terlebih dahulu dan mereka entah kenapa ya kayaknya pengen ngamanin objektif Lord aja karena gear juga belum berubah menjadi mode naga. Wah, ini sih benar-benar Karinanya cuma kayak ya udah santuy ya disemburin ya kan, pasang badan. Nanti untuk di late game-nya damage dealer-nya bakal lebih ke arah seorang Brody atau dari Adamir ya. Gimana nih arah sini? Apakah memungkinkan untuk Siusun? Seperti yang Arsi bilang kan mereka lebih enaknya tuh di pagi hari early game. Tapi late game-nya masih ada kemungkinan gak untuk mereka menang? Late game seperti yang KB bilang ada potensi buat mungkin Hove ya, mungkin bikin play yang offline gitu, atau mungkin nanti pas turun tuh udah punya item dan punya penetration lebih karena dia pasti lagi kan udah ada Genius One tapi belum ada Divine Glyph yang bisa bantu ngejebolin Radiant Armor yang ada di tim EVOS SG. Jadi mungkin ntar kalau udah ada Divine Glyph, damage-nya bisa lebih kerasa karena kayak kita lihat tadi ya di fight di mid lane, kayaknya Siusun tuh DPS-nya agak kurang aja gitu. Kita lihat member-member dari EVOS Singapura tuh depan-depanan aja terus HP-nya tuh nggak turun-turun. Dan sekarang Rune tuh udah mengamankan Holy Crystal. Apakah ini cukup? Kita harus lihat sih di fight berikutnya. Oke, sudah ada item tambahan level 15 juga kan. Karena kan sekarang persenan extra damage-nya itu tergantung dari level, dari rune-nya dan maksimal di 35%, apalagi dengan itemization yang dia full untuk magical damage dealer. Jadi kayaknya menurutku ini bakal jadi itemization yang lumayan bagus. Tapi emang Mobile Legends makin kesini tuh emang yang diperlukan sekarang. Bahkan lihat dari tadi emang hening aja santuy tuh. 5 posisi berbeda di 5 rumput yang berbeda juga. Karena yang dibutuhkan untuk menit-menit sekarang adalah sebuah informasi untuk anak-anak EVOS SG. Kira-kira pergerakan seperti apa yang dilakukan anak-anak Siusun karena dalam 4 detik lagi Lord akan muncul di lane of dawn. Dan bahkan mereka hanya menunggu saja untuk titik-titik yang pastinya mungkin akan dilewati oleh anak-anak Siusun. Karena Lord sekarang sudah mulai muncul dan bahkan dari Yuzong yang langsung membersihkan mungkin dari top lane ya. Udah mulai ketahuan apakah mau digeng dari Sarah Felix bersama Boxy-nya menunggu di arah rumput atas dan bahkan Florian nih yang membersihkan untuk minions wave di arah tengah. Ya, kayaknya belum sih, tapi untuk sekarang Felix sudah mulai kelihatan. Ada satu informasi yang harusnya udah mulai didapatkan dan buat teman-teman semuanya sobat Lane of Dawn yang nggak mau ketinggalan informasi jangan lupa untuk follow mpl.id.official. Itu dia boy Aisyah. Oke, langsung menuju ke arah Lord ya. Benar sekali. Darahnya sih agak sedikit berkurang aja gini. Dan bakal langsung di Felix termakan di sana dari Potatonya. Langsung dipaksa tidak terasa dan bahkan kita lihat juga di fight yang dipaksa itu saja. Potatonya yang dapetin Lord yang terhormat dan bahkan Brody-nya dapat 1 point kill. Dipaksa untuk tim fight 3 orang sudah mulai hilang menuju 4. Tersisa 1 Ember yang sekarang terbakar rata 5 orang di wipe out walaupun
pun sudah didapatkan Lordnya untuk adalah Silsun. Ini bakal ditabrak asal-asalan siapa lagi, ada 4 bahkan minionnya di bagian mid lane. Silsun, apakah mereka akan kehilangan untuk game pertama mereka kali ini Best of One Series EVOS SG langsung menuju kepada base-nya. Cuekin aja Lordnya karena base sudah terbuka dengan sangat lebar. 5 man alive, wipe out, and that's another game untuk EVOS SG. Yes, yes.